Hai teman-teman semua, kembali lagi ya. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar ya kombinasi antara VLOOKUP, kemudian need, left, dan right ya. Yang kita sudah lihat hasilnya di sini di tabel 1. Kita menggunakan kombinasi fungsi ini ya, VLOOKUP, need, left, dan right. Oke, nah pada kesempatan hari ini kita akan menambahkan fungsi match di dalamnya. Oke, nah seperti biasa ya, kita buatkan tabelnya dulu yang perlu kita isi. Kita ambil dari tabel 1 ya. Sini kita copy saja. Oke, nah kita tulis tabel 1A gitu ya. Tabel 1A kita hapus dulu ya informasinya. Oke, jadi di sini teman-teman sudah ada tabel 1A yang nanti untuk kolom kelas, jadwal, dan relasi kita akan isi ya berdasarkan informasi yang ada di tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 dengan menggunakan rumus fungsi ini ya, VLOOKUP, mid, left, right ya dengan penambahan match. Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan mengisi kolom kelas. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini ya, kolom kelas. Kolom kelas sendiri ini informasinya ada di tabel 2 ya. Nah, ada tabel 2 nih. Di sini ada kode kelasnya ada 3 gitu kan, EKS, BIS, dan EKO. Oke, nah kalau di kode BIS ini ya, kode kelasnya ini berada di posisi paling kiri ya. Berada di posisi paling kiri nih, ada EKS, BIS ya, EKO. Nah, maka untuk kolom kelas ini kita akan kombinasikan VLOOKUP dengan left dan tentunya match nanti ya. Nah, oke, tuliskan ya sama dengan VLOOKUP ya, kurung buka untuk add value. Add value-nya tentu dengan rumus left ya. Nah, kurung buka yang mana? Di sel G3. Oke. Number charge-nya berapa? Di sini teman-teman lihat nih kode kelas ada 3 ya. 3. Oke. Ada 3. Kemudian koma, table array. Nah, table array-nya yang mana? Table array-nya di sini ya, tabel yang kedua. Ini kita blok ya. Nah, kemudian kita kunci teman-teman ya dengan Fn F4 atau F4. Oke, kemudian koma. Nah, biasanya kan teman-teman ini pakai kolom index number kan dari sini ya. Kolom index number ini urutan kolom kelasnya tuh yang keberapa. Ini kan urutan pertama, ini urutan kedua. Nah, sebelumnya kan pakai itu. Nah, nanti kita akan ganti nih dengan rumus match. Oke. Nah, kita ganti dengan rumus match. Buka ya. Lookup value-nya. Lookup value-nya kita mau ngambil nilai apa sih? Ya, nilai kelas. Jadi ini kan, kelas. Kita kunci lagi ya. Nah, kemudian buka lagi lookup array-nya. Nah, lookup array-nya yang mana ya? Yang ini. Ya. Lookup array-nya di sini. Nah, kita jangan lupa tekan Fn F4 atau F4. Oke. Koma ya. 0 kalau tutup, kemudian kita tulis false ya, kemudian nah teman-teman, jadi ya di kode BIS EKS 1A11 SG ini adalah kelas eksekutif gitu ya. Di sini rumusnya ini berbeda ya, meskipun hasilnya sama dengan tabel nomor 1 gitu ya. Di sini teman-teman lihat perbedaannya ya. Di sini pakai kolom index number ya, kolom index number yaitu kolom index yang kedua. Nah, kalau match, kalau di sini kita nggak perlu pakai kolom index number ya, tapi kita pakai match tuh ya. Oke, nah kita blok aja ke bawah. Nah, jadi ya teman-teman. Oke, yang kedua kita akan isi kolom jadwal ya. Di kolom jadwal sendiri teman-teman lihat nih, jadwalnya tuh berdasarkan informasi di tabel 3 ya. Di sini ada kode jadwal PG, SG, dan ML. PG pagi, SG siang, dan ML itu malam ya. Nah, di kode BIS ini ya, kode jadwal ini berada di posisi mana sih gitu kan. Di kode BIS ini kan kode jadwal ini berada di posisi paling kanan ya, di sini. Paling kanan nih. Ada SG, PG, ML, ML, PG gitu kan ya. Dari posisi paling kanan. Maka dari itu
nanti kita akan kombinasikan VLOOKUP dengan rumus like ya. Nah, tuh. Oke. Kita langsungkan saja ya teman-teman, kita VLOOKUP. Membuka lookup value-nya apa? Right gitu ya. Mana di sini ya, kode BIS. Number charge-nya berapa ya? Ingat teman-teman di sini kan, PG SGML ini ada 2 ya kan? Kodenya ada 2 jumlahnya. Masing-masing ya. 2 nanti kemudian koma, tabel array-nya ya tentunya tabel ketiga ya. Ini di blok. Oke. Kemudian kita tekan F4 atau F4 ya. Koma. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kolom indeksnya ya. Kalau misalnya pakai rumus yang biasa, kita pakai rumus yang kedua gitu kan. Ini kolom yang kedua kan, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nah, sementara ini kita ganti dengan rumus ini. Oke, kurung buka lookup value-nya. Nah, lookup value-nya yang mana ya? Tentunya kita pengen tahu nilai dari jadwal, ini kan. Nah, ini kita blok. Kemudian tekan F4 atau F4 atau kita kunci ya. Kemudian koma, lookup array-nya yang mana? Yang ini, gitu ya. Nah, kemudian tekan F4 atau F4 sama 0, membuka, kurung tutup, kemudian koma, close. Oke, jadi ya tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Nah, oke. Kemudian yang terakhir ini teman-teman, ini relasi. Oke. Nah, relasi teman-teman coba lihat informasi di tabel nomor 4 ya. Relasi ini kode relasinya adalah 1A11 sampai 1B14. Nah, kalau teman-teman lihat di kode BIS ini, kode relasi ini berada di tengah-tengah ya teman-teman. Kita kesulitan kalau menggunakan rumus left atau right. Nah, maka dari itu kita akan kombinasikan VLOOKUP dengan rumus main. Oke, nah udah ya. Langsungkan saja VLOOKUP, kurung buka ya, lookup value-nya, tulis mid gitu ya. Yang di sini teksnya. Nah, di sini teman-teman, bedanya dengan left atau right ya. Kalau mid, di sini kita butuh start number. Jadi maksudnya ialah 1A11 ini dimulai dari urutan yang keberapa sih gitu kan. Urutan pertama kan E, urutan kedua kan K, urutan ketiga S ya, urutan keempat 1. Nah, berarti kan dimulai nih dari urutan keempat. Nah, maka dari itu kita tulis nomor 4 ya, number charge. Nah, dari urutan keempat ini kita ambil berapa karakter sih gitu kan. 1A11 berarti 4 karakter ya. Ada 4 karakter jumlahnya. Berarti ini berempat. Oke. Dan kurung tutup ya. Koma gitu kan. Table array. Nah, tabelnya yang mana yang mau kita cari ya di tabel keempat. Kita blok ya. Ya. Biasa Fn F4 F4 ya. Kemudian koma, kolom index number. Nah, kalau rumus biasa kita pakai kolom index yang kedua. Nah ya. Nah, kalau di sini kita ganti match. Nah, lookup value. Lookup value-nya yang mana? Kita mau ngambil nilai dari relasi gitu kan ya. Sini jangan lupa di kunci ya. Kemudian koma, lookup array. Lookup array-nya. Lookup array-nya yang mana? Yang ini ya. Kode relasi dan relasinya. Kita tekan F4. Oke, kemudian false. Bentar. Dia salah. Nah, sudah ya. Kita tarik ke bawah. Nah, jadi teman-teman ya, di sini sudah jadi kolom 1A kita yang kita menggunakan fungsi VLOOKUP mid, left, right, dan match ya, dimana teman-teman kalau lihat nih antara tabel 1 dan tabel 1A itu hasilnya sama, cuma rumusnya itu berbeda ya. Teman-teman ingat rumusnya itu berbeda. Yang pertama itu pakai kolom index number ya, langsung gitu. Nah, yang kedua yang di sini ini pakai rumus match di dalamnya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya. Coba kita lihat nih, kita copy saja
perbedaannya ya biar jelas. Oke. Sini ini yang pakai rumus, nggak pakai rumus match. Nah kalau di sini ini pakai rumus match. Oke. Nah tentunya beda ya teman-teman ya. Di sini beda nih. Perbedaannya dimulai ketika di sini ya. Kalau yang nggak pakai match ini pakai kolom index number ya, yaitu kolom index number 2. Kalau di sini ini diganti dengan huruf match gitu ya. Nah, kelihatannya kan lebih panjang nih match ini ya. Rumus match ini lebih panjang. Nah, tapi ini akan berguna match ini jika kolomnya ini enggak, jika kolomnya ini banyak gitu kan ya. Kalau ini kan cuma 2 aja nih. 1, 2, masing-masing hanya 2 kolom ya di tabel informasinya. 1, 2, 1, 2. Nah, bayangkan teman-teman kalau kolomnya tuh ada sebanyak misal 10 gitu kan, atau 100 gitu kan, ada banyak kayak gitu. Nah kalau kayak gini, nah lebih baik pakai rumus match karena akan lebih cepat teman-teman ya. Kalau pakai rumus match ini akan lebih cepat ya, meskipun awalnya ini panjang gitu ya, tapi nanti di akhir pasti akan lebih cepat pakai rumus match jika kolomnya ini banyak ya. Oke, sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.